CBR 150R, sport fairing andalan Honda yang sudah lama kita tahu mengaspal di Indonesia dan sudah mengalami beberapa kali perubahan guys. Tapi banyak yang berkomentar kalau generasi CBR terbaru ini justru sangat berbeda dan seakan kehilangan jati dirinya. Kita bahas dari awal sejarah CBR 150R ini guys. Generasi awal CBR 150R pertama kali diproduksi oleh Honda Thailand dan dirilis pada tahun 2002. Mulanya motor ini dibuat untuk menjadi penerus dari Honda NSR 150. Sangat kentara sekali dari beberapa part yang diwariskannya seperti frame kotak balok dan velg palang 6 yang hampir mirip seperti Honda NSR 150. Kalau dari segi tampilannya, CBR generasi awal ini mewarisi garis desain CBR 600RR lama, tapi dimensinya diperkecil menjadi lebih ramping. Sementara untuk mesinnya sendiri, motor ini memiliki mesin karburator DOHC overbore 150cc yang memiliki ukuran piston 63,5 mm dan struknya 47,2 mm yang memiliki tenaga 17,1 horsepower di 10.500 rpm dan torsi puncaknya di 13 Nm di 8.500 rpm. Dan awal pertama kali masuk ke Indonesia pun melalui importer umum dan kala itu harganya sampai dibanderol mencapai 38 jutaan guys. Meski kala itu harganya sudah terbilang cukup mahal, tapi ternyata peminat dari motor ini justru lumayan cukup banyak. Dikarenakan respon pasar yang positif, akhirnya HTPM Honda pun merespon CBR 150R ini dengan mendatangkan generasi keduanya pada tahun 2011 lalu dengan melalui importir secara CBU. Namun sayangnya untuk CBR 150R generasi kedua ini, desainnya justru berubah total dari generasi pertama guys. Tidak seperti yang diharapkan kita. Dari yang generasi awal desainnya ramping sporty, kini berubah menjadi gambot guys. Ditambah lagi desain lampunya yang menyerupai sempak yang dinilai aneh kalau kita lihat. Kalau di bagian rangka dan mesinnya masih sama, hanya saja di bagian mesin di-upgrade menggunakan pembakaran injeksi. Kalau dari harganya, CBR sempak kala itu dibanderol di harga 35 jutaan, bahkan justru pernah naik sampai 40 jutaan. Dikarenakan untuk menekan harga jualnya, sejak itulah Honda memutuskan untuk memproduksinya secara lokal dengan meluncurkan CBR 150R generasi ketiga yang dirilis pada tahun 2014 lalu. Versi ini 90% dirakit dengan komponen lokal sehingga harganya pun turun drastis dari yang sebelumnya 40 juta menjadi cuma 29 jutaan. Kalau dari segi desain, CBR lokal K45A ini mengadopsi desain ala CBR 1000RR Fireblade. Cuma sayangnya pada generasi CBR ini Honda justru malah menghilangkan ciri khasnya yang awalnya pakai rangka balok diganti menjadi rangka tralis. Menurut Honda, sasis tralis mampu meredam getaran mesin lebih baik dan lebih fleksibel ketimbang rangka balok. Padahal secara kekuatan sih rangka balok kayaknya lebih meyakinkan. Dari segi look juga kelihatan lebih padat. Ketimbang pakai rangka tralis kelihatan kopong dari segi samping. Untuk sektor dapur pacu, K45A juga mengalami perubahan di bagian full pump, knalpot dan komponen internal lainnya, sehingga catatan tenaganya justru sedikit menurun di angka 17 horsepower dari yang sebelumnya 17,5 horsepower. Dan setelah itu tidak bertahan lama, generasi CBR lokal K45A pun akhirnya digeser oleh generasi terbarunya, yaitu CBR 150R K45G pada tahun 2016. Honda merombak total dari segi desain dan konfigurasi mesinnya guys. Dari yang semula DOHC overbore menjadi DOHC overstroke. Meski pembaharuan desain ini terlihat cukup menarik, sangat sporty dan futuristik, namun sejatinya pada generasi inilah CBR justru malah kehilangan jati dirinya. Di sisi lain, penggunaan mesin overstroke pun punya keunggulan dari segi tarikan bawah yang lebih menendang serta konsumsi bahan bakarnya yang lebih irit dari versi sebelumnya, sehingga untuk CBR generasi ini justru lebih nyaman untuk dipakai motor harian. Untuk powernya sendiri, CBR versi 4 ini turun menjadi 16,8 horsepower di 9000 rpm. Torsinya justru naik menjadi 13,7 Nm di 7000 rpm. Generasi ini kemudian mendapatkan sedikit facelift pembaharuan pada tahun 2018 dengan kode K45N. Hanya berubah pada tampilan windshield sedikit lebih tinggi dan batok depan agak cembungan, serta panel negatif display pada bagian speedometernya.
velg baru, serta penambahan 2 fitur yaitu ABS dan Emergency Stop Signal. Generasi Saber ini kemudian dilanjutkan dengan facelift total berkode K45R pada tahun 2021. Untuk versi paling terbaru ini, tampilan desainnya kita tahu mirip sekali dengan desain kakaknya CBR 250RR, termasuk pemakaian suspensi depan upside down. Kalau dari segi mesin, generasi ini masih sama dari generasi sebelumnya, menggunakan mesin dan konfigurasi yang sama yaitu overstroke DOHC 6 percepatan. Namun menurut Honda sih, mereka telah melakukan beberapa perubahan pada bagian mesinnya yang bertujuan supaya tarikannya lebih responsif. Konon tenaganya diklaim naik menjadi 16,8 horsepower di 9000 rpm, torsinya 14,4 Nm di 7000 rpm. Karakter asli dari Saber 150R memang sudah tidak ditemukan lagi di generasi terbaru ini, lebih tepatnya sejak generasi keempat. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more.